Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Meliawati, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan di SMA Al-Islam 1 Surakarta dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, di mana pendekatan ini berfokus pada kemampuan individual peserta didik untuk memastikan mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik serta tingkat pemahaman peserta didik. Saya melakukan tes diagnostik ini pada pertemuan sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan soal diagnostik non-kognitif yang memuat identitas dan perkembangan psikologis peserta didik. Dan ini merupakan respon atau jawaban dari peserta didik. Selain itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait materi, masuknya, dan saluran islamisasi di Nusantara. Berikut merupakan instrumen yang saya gunakan dalam bentuk Google Form. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif maupun asesmen diagnostik kognitif dari peserta didik kemudian dilakukan analisis sebagai berikut. Hasil analisis ini nantinya akan digunakan untuk membagi kelompok. Indonesia itu ada masjid-masjid besar lainnya seperti
Persia, Arab, dan Tiongkok. Nah, apa itu kelebihan? Nah, masing-masing teori ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan kita akan bahas dari teori kelebihan. Sejarah. Kelebihan dari teori sejarah sendiri itu ada bertulisan Sultan Ahmad. Sultan Malik As-Saleh, As-Said, Sumatera Utara, dan Indonesia yang mengawalkan penyakit bersih yang diperlukan. Dan juga ekspedisi terbuka yang mendukung tentang hubungan Sumatera dan sejarah sudah langsung lama. Selanjutnya ada Marco Polo yang sendiri bersuka menemukan bahwa rumah dari negara perbedaan masyarakat antar masyarakat Papua dan masyarakat asli. Apa kekurangan dari teori Arab? Kelemahan dari teori Arab sendiri itu yaitu tentang kurangnya fakta yang disajikan dalam teori ini untuk menjelaskan peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam. Jadi faktanya itu masih lemah. Empat teori, empat teori yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada teori yang sepenuhnya benar. Adapun teori sejarah tadi ada bukti pendukung atau kelebihannya ditemukan pada tulisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Untuk kelemahannya sendiri, meskipun ditemukan dan tulisan bercorak sejarah, tetapi hal itu tidak berarti Islam berasal dari sejarah. Tentang teori masuknya Islam, terus juga ternyata teori masuknya Islam itu nggak semuanya benar, jadi ada pro dan kontranya. Jadi tahu apa aja kelemahannya. Untuk salurannya ternyata agama Islam disebarkan melalui saluran apa aja? Dari pendidikan juga, terus kebudayaan, terus juga pernikahan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti halnya agama Islam disebarkan melalui saluran-saluran yang sudah kita pelajari tadi secara bertahap, seperti kesenian, pendidikan, lalu ada apa lagi? Tasawuf, kemudian politik, pernikahan, yang kemudian menjadikan saat ini Indonesia atau negara kita ini menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dulu Indonesia Hindu Buddha, kemudian datang Islam, masuk Islam, disebarkan oleh para tokoh, oleh para wali songo, hingga melalui